Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang amin hidupmu pasti dahsyat luar biasa. Amin. Saudara, firman apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah ketika saudara masuk ke dalam pencobaan, bagaimana untuk mengatasinya. Nah ini ya, boleh dikeluarkan dulu 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kita lihat di Matius 4, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, ya, selalu Tuhan itu menangkisnya, melawannya dengan firman. Selalu dikatakan ada, tertulis. Nah, ini kita mau bahas ya. Coba kita baca ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika menghadapi satu masalah, persoalan yang begitu berat, saudara sering nggak dapat ayat ini? Sepertinya ayat ini memberi kekuatan. Pencobaan yang kamu alami saat ini, itu pencobaan biasa. Ya menurut kamu, kalau buat saya itu beratnya bukan main, gitu ya. Tapi kita percaya dengan firman lah. Firman berkata, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi kita beranggap persoalan yang kita hadapi itu sepertinya dunia itu runtuh. Kalau kesaksian Akyong ketika divonis sakit kanker darah, dikatakan dunia itu seperti runtuh. Tapi firman Tuhan berkata, itu mah pencobaan biasa, nggak lebih dari kekuatan manusia. Ya, saudara, pencobaan di sini ternyata begini. Kalau saudara baca, ini kan 1 Korintus 13. Kalau sebelumnya, dari ayat 1 sampai 11, itu bicara tentang bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa. Ada 5 dosa. Jatuh ke dalam dosa perzinahan, percabulan, penyembahan berhala, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, artinya, pencobaan yang kita hadapi itu adalah sebab akibat. Misal, saudara mengambil keputusan yang salah, akhirnya saudara di PHK, ya entah karena apalah, karena hilaf. Nah, saudara anggap itu sebagai pencobaan kan? Waduh, bagaimana nih? Nah, pencobaan yang di sini adalah seperti itu. Nah, artinya, ketika kita mendapat peristiwa, ada 2 hal, saudara harus tangkap ini. Pertama adalah karena dosa, kita salah langkah, hilaf, ya, mungkin laki-laki, ya tergoda. Dalam pencobaan di sini temptation, itu godaan. Tergoda, tapi dia nyesel. Akibat tergoda dengan wanita lain misalnya, tapi dia nyesel. Tapi rumah tangganya akhirnya kan kacau balau kan. Nah, itulah disebut jatuh dalam pencobaan. Dia nyesel. Saya sebenarnya nggak mau seperti itu, tapi saat itu saya nggak bisa menahan diri. Misal ini ya, sehingga terjadilah satu konflik. Dan kita tahu akhirnya rumah tangganya seperti apa. Mungkin telur di ujung tanduk. Nah, itu disebut apa? Baru itu dikatakan pencobaan. Pencobaan oleh karena salah langkah, salah mengambil keputusan. Ya ada ya, yang mengalami hal itu, dianggap itu pencobaan. Nah itu benar. Ada lagi, satu lagi, terjadi peristiwa ini adalah karena ujian. Imanmu itu diuji. Makanya bahasa Inggrisnya uji itu trial. Sedangkan di sini pencobaan itu temptation, godaan. Di mana saudara tergoda lah, jatuh dalam satu langkah, ngegelapin uang misalnya, saudara berpikir nggak ketahuan. Nah, saudara harus nangkep ini nih ya, pencobaan yang di sini pengertiannya seperti itu. Nanti di rumah saudara baca di ayat 1 sampai 11 itu tentang 5 dosa bangsa Israel. Oke? Pertanyaan saya begini, udah saudara plototi ya, mungkin sebagian udah hafal ya. Pencobaan yang kamu alami itu mah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pertanyaan saya, saudara plototi ayat ini, kekuatan daripada firman ini di mana? Ayat kata-katanya. Sambil merenung, ini kita kan belajar. Karena talenta saya itu setelah saya selidiki adalah saya mengajar firman. Kekuatan ayat ini di mana? Supaya saudara bisa nangkep nanti apa yang saya mau sampaikan. Regu A. Pada waktu kamu dicobai yang memberikan kepadamu jalan keluar. Kekuatannya di situ ya, nggak apa-apa. Tapi salah, Bu. Regu B, kekuatannya di mana? Buat pegangan saudara nih.
Apa? Tidak melebihi yang Salah juga, Pak. Saya kasih clue-nya ya, kuncinya ya. Hah? Itu dia. Ternyata Stephen pinter ya. Sebab Allah itu setia. Kenapa Daud itu bisa menjadi pribadi yang berkenan? Karena Daud itu selalu menceritakan tentang kasih setia daripada Tuhan. Saudara nggak ada dikatakan sebab Allah setia. Saudara bisa babak belur. Saya bahas dulu ya. Kasih setia. Saudara yang sering dengar adalah kasih setia sama kasih karunia. Kasih karunia adalah satu kasih yang nggak pantas diberikan kepada saudara. Bersungut melulu, ngebohong melulu. Waduh, taunya kacau deh hidupnya. Tapi Tuhan tetap memberi kasihnya kepada orang model seperti itu. Itu namanya kasih karunia. Satu kasih yang nggak pantas diberikan kepada seseorang, tapi diberikan. Itu disebut kasih karunia. Kasih setia, nah ini apa nih? Adalah, pribadi kasih setia adalah Tuhan dikatakan adalah Allah yang setia, yang tidak bisa ingkar janji. Nah, tadi saya katakan, kiat untuk mengatasi persoalan dalam pencobaan adalah memperkatakan firman. Ada tertulis, nanti kita bahas. Artinya, Allah yang setia, sebab Allah setia, dia tidak bisa mengingkari janji. Ambil contoh begini ya. Artinya, dia akan mentaati apa yang dia sudah firmankan. Pertanyaan saya begini, ada kasih dan setia. Ambil contoh, Pak Thomas. Pak, bayar listrik tiap tanggal berapa, Pak? Sebelum tanggal 20 ya, Pak ya? Berani nggak bayar di atas tanggal 20? Nggak berani. Karena tahu, dapat denda dan mungkin diputus. Pak Thomas akan mentaati. Ya ibaratnya mengikrar satu janji, saya akan bayar listrik pada tanggal segitu. Kelihatannya dia taat ya. Dia taat karena takut diputus dan takut didenda. Itu beda dengan Tuhan. Dia mentaati apa yang dia firmankan itu karena ada kasih. Nah, makanya disebutnya kasih setia. Kiat menghadapi pencobaan yang saudara hadapi adalah dengan memperkatakan firman. Seperti ketika Tuhan Yesus jatuh ke dalam, bukan jatuh, dicobai, dia selalu berkata apa? Ada tertulis. Makanya saudara kalau menghadapi persoalan, gelombang pencobaan ini dan itu, saudara jangan pakai kekuatan sendiri, selalu harus pakai firman Tuhan, hikmatnya Tuhan. Nah, ini kita coba baca dulu Matius 4 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau saudara tidak mengenal pribadi Tuhan yang adalah Allah yang setia, saudara repot. Saudara mau melakukan A, B, C, D yang berdasarkan firman Tuhan katakan, saudara akan bimbang dan ragu. Benar nggak apa yang Tuhan sudah ucapkan itu akan digenapi? Itu timbul ragu-ragu. Ya, coba kita baca ini dulu ya. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayo. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, berpuasa ya 40 hari. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, jika kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dapat godaan seperti itu, pencobaan. Tetapi Yesus menjawab, nah saudara ketika menghadapi satu masalah pencobaan, selalu harus memperkatakan firman, selalu berkata, ada tertulis. Terhadap pencobaan atau masalah yang saudara hadapi ya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Next. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Iblis juga pakai firman loh. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi iblis juga nggak mau kalah. Kamu jago firman, iblis juga jago firman. Dia pakai firman untuk menipu saudara. Ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dipakai apa? Mazmur 91. Sudah bayangkan. Mazmur 91 ya. Ayat 11 ya sampai 12. Next. Yesus berkata kepadanya, pakai firman juga,
Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayo. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nomor satukan aku. Misalnya, nomor satukan Mamon. Karena saingan berat Tuhan Yesus itu kan Mamon. Nomor satuin uang lah, Tuhan belakangan. Nanti semua diberikan katanya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyalah iblis, sebab," pakai firman enggak? "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, jadi setiap saudara menghadapi satu pencobaan gitu ya, mau mengatasinya, selalu harus pakai hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Selalu saudara harus berkatakan, ada tertulis. Nah, firman Tuhan ini. Kenapa saudara harus menunjukkan firman Tuhan? Dan jangan hanya sekedar di bibir saja. Saudara harus punya ketetapan hati bahwa Allah itu Allah yang setia. Dia melakukan A, B, C, D yang dia ucapkan, itu bukan karena takut. Seperti tadi saya katakan, Pak Thomas taat untuk bayar PLN atau STNK. Tepat waktunya, dia nggak mau lewati. Sepertinya setia yang melakukan satu pembayaran di, misalnya STNK, atau tiap bulan lah, PLN. Itu bukan karena kasih, bukan dia cinta sama PLN-nya. Takut ya Pak? Takut apa? Diputus, didenda. STNK juga, saya mah setia. Kalau bayar tuh tepat waktunya. Nggak pernah telat. Seandainya saudara telat sampai 1 tahun, terus saudara nggak didenda, saya yakin saudara bayarnya pasti telat-telat. Betul nggak? Apakah itu disebut setia? Dia takut. Nah, sedangkan Allah ini, Allah setia, disebutnya apa? Kasih setia. Dia setia kepada saudara karena dia kasih, mengasihi. Makanya, kalau saudara berkata dalam menghadapi pencobaan selalu berkata ada tertulis, itu kan saudara mengeluarkan firman Tuhan. Saudara harus percaya Dia Allah yang setia yang tidak bisa mengingkari janjinya. Apa yang diucapkan pasti digenapi. Nah, sekarang saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contohnya apa yang sehari-hari, coba. Sehari-harimu itu apa sih yang saudara hadapi? Coba nih. Khawatir ya? Setuju nggak? Khawatir ya? Kita ini bahas yang khawatir aja. Di sini ada yang tidak pernah khawatir? Coba angkat tangan. Semua pada pernah mengalami kekhawatiran. Itu manusiawi. Saudara bukan robot. Jadi kalau saudara benar-benar nggak pernah khawatir, saya juga curiga. Isimu di dalam itu apa? Mesin apa? Manusia benar apa manusia robot? Khawatir itu manusiawi. Nah, masalahnya jangan kekhawatiran itu menguasai kita sehingga kita susah tidur ya. Nah, ini kita mau bahas. Coba ya. Kita bahas ini.